Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Manalema Malinda dan rekan saya Jiana Kilalim. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis soal tes hasil belajar, tingkat kesulitan dan daya pembeda. Next. Yang pertama yaitu teknik analisis secara kualitatif. Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis secara kualitatif yaitu dengan teknik moderator dan teknik panel. Next. Teknik moderator yaitu teknik menganalisis dengan cara berdiskusi yang mana ada satu orang sebagai pencegah. Nah, dengan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti guru yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun atau pengembang kurikulum. Next. Yang selanjutnya yaitu teknik panel. Teknik panel yaitu suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Kaidah itu diantaranya materi, konstruksi, bahasa atau budaya. Nah, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskoran. Dalam penganalisisan butir soal dengan teknik kualitatif, penggunaan format penelaah soal akan sangat membantu dan mempermudah prosedur pelaksanaannya. Next. Berikutnya yaitu teknik analisis secara kuantitatif. Analisis secara kuantitatif yaitu penelahan butir soal didasarkan pada data empirik, di mana data empirik ini didapatkan dari soal yang sudah diujikan. Nah, di sini ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif yaitu pendekatan secara klasik dan pendekatan secara modern. Next. Berikutnya adalah analisis soal secara klasik. Nah, analisis soal secara klasik adalah proses penelaah butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Aspek yang sangat penting untuk ditelaah secara klasik ini terlihat dari segi tingkat kesukaran, daya pembeda butir, fungsi pengecoh pada setiap pilihan jawaban, dan reliabilitas dan validitas soal. Next. Baik, selanjutnya yaitu analisis kesukaran soal. Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Nah, keseimbangan yang dimaksud itu adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Nah, tingkat kesukaran soal itu dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk analisis kesukaran soal. Nah, analisis kesukaran soal itu ada pilihan ganda dan tes uraian atau esai. Yang pertama kita akan membahas mengenai analisis kesukaran soal pilihan ganda. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal itu disebut dengan indeks kesukaran atau difficulty index. Nah, besarnya indeks kesukaran itu antara 0 sampai dengan 100. Indeks kesukaran ini itu menunjukkan taraf kesukaran soal, sehingga soal dengan indeks 0,00 itu menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 itu menunjukkan bahwa soalnya itu terlalu mudah. Nah, angka indeks kesukaran item dapat diperoleh dengan rumus P sama dengan B dibagi JS. Keterangan P-nya itu kesukaran, indeks kesukaran, B-nya itu banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS-nya adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, yang kedua itu ada analisis kesukaran soal tes uraian atau esai. Nah, pada soal uraian atau esai itu indeks tingkat kesukarannya ini umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya kisaran 0,00 sampai dengan 1,00. Yang mana jika semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh, maka semakin mudah soal itu.
karena fungsi kesukaran soal biasanya itu dikaitkan dengan tujuan tes. Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal bentuk uraian itu menggunakan rumus, yaitu min sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada butir soal tertentu dibagi dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas itu menggambarkan tingkat kesukaran soal itu. Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan. Misalnya, 0,00 sampai dengan 0,30 itu soal tergolong sukar. 0,31 sampai dengan 0,70 itu soal tergolong sedang. Dan 0,71 sampai dengan 1,00 itu soal tergolong mudah. Selanjutnya ada analisis daya pembeda, di mana untuk mengetahui intensitas sebuah soal dalam hal kesukaran itu dibutuhkan sebuah daya pembeda, yaitu kemampuan antara butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut dengan indeks diskriminasi, yang berkisaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. Daya beda plus 1,00 itu berarti bahwa semua anggota kelompok atas itu menjawab benar terhadap butir soal itu. Nah, sedangkan kelompok bawah seluruhnya itu menjawab salah terhadap butir soal itu. Sebaliknya, daya beda minus 1,00 berarti bahwa semua anggota kelompok atas menjawab salah butir soal itu. Sedangkan kelompok bawah itu seluruhnya menjawab benar terhadap soal itu. Daya beda yang dianggap masih memadai untuk sebutir soal ialah apabila sama atau lebih besar dari plus 0,30. Selanjutnya yaitu terdapat patokan yang dapat digunakan untuk mengetahui sebesar manakah sebuah item butir soal dapat dinyatakan memiliki pembeda yang baik. Berikut ini besarnya angka indeks diskriminasi item atau D, klasifikasi dan interpretasi. Kurang dari 0,2 itu poor. Butir item yang bersangkutan daya pembedanya itu lemah sekali atau jelek, dianggap tidak memiliki daya pembeda yang baik. Selanjutnya ada 0,2 sampai dengan 0,4 itu satisfactory, di mana interpretasinya butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang cukup ataupun bisa dikatakan sedang. Yang ketiga itu ada 0,4 sampai dengan 0,7 good. Klasifikasinya good, di mana butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik. Selanjutnya ada 0,7 sampai dengan 1,0 itu masuk dalam klasifikasi excellent, atau butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik sekali. Yang selanjutnya itu ada bertanda negatif. Klasifikasinya tidak ada, di mana butir item yang bersangkutan daya pembedanya negatif atau jelek sekali. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.